Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana semua kabarnya? Tentunya luar biasa ya di dalam Tuhan. Malam hari ini saya mau menyaksikan hal-hal rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat penglihatan ya saudara. Awalnya di mana saya setelah bekerja, biasanya yang saya lakukan itu membaringkan tubuh saya atau duduk di sofa ya saudara, sambil membaca firman, memuji, menyembah, kadang-kadang juga mendengarkan khotbah ya saudara. Waktu itu saya sedang mendengarkan khotbah dan khotbah itu hampir selesai, tiba-tiba saya itu nyeletuk saudara. Tuhan, kenapa Tuhan kok begitu menyayangi saya? Hal-hal yang akan datang Tuhan kasih tahu saya untuk berkati banyak orang. Tiba-tiba yang terjadi saudara, Roh Kudus menunjukkan semua dosa-dosa saya saudara, dari mulai saya kecil. Dan saya menangis, saya mohon ampun, tapi tidak ada jawaban apa-apa. Di hari yang kedua juga sama yang terjadi saudara. Roh Kudus menunjukkan lagi semua dosa-dosa saya saudara. Dan saya semakin menangis saudara, terseduh-seduh, dan saya ulangi perkataan saya di hari pertama. Saya minta ampun Tuhan, saya tidak bermaksud sombong saudara. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Dan tiba-tiba di saat saya menangis itu saudara, Tuhan berkata kepada saya, Lea, untuk apa aku mati di kayu salib kalau tidak untuk menebus dosamu beserta orang-orang yang percaya kepadaku. Kalau engkau memilih surga, belajarlah hidup kudus sebab aku kudus. Dan mulai hari ini lakukan pemberesan dosa dan tidak boleh ada dosa yang tersembunyi. Dan suara itu tiba-tiba hilang saudara. Dan saya menangis dan saya bersyukur saat itu saudara. Ternyata Tuhan benar-benar menyayangi saya ya saudara. Dia mau mengingatkan saya. Oh haleluya. Dan ketika saya memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus memperlihatkan saya ya saudara, di mana Tuhan datang sebagai hakim yang adil. Waktu itu Tuhan di tengah ya saudara, di sebelah kanannya itu ada malaikat-malaikat terang, dan di sebelah kirinya itu iblis setan beserta seluruh pengikutnya. Begitu banyak saudara. Dan posisi saya waktu itu di depan Tuhan, agak ke belakang gitu ya saudara. Deretan paling depan, tiba-tiba Tuhan memanggil. Namanya Budi, maaf ya kalau ada nama yang sama di sini saudara. Tuhan berkata, Budi, kamu kesini. Dan Budi itu melangkah maju. Dan Tuhan berkata mau menempatkan di sebelah kanan. Tiba-tiba salah satu dari iblis ini saudara, atau setan ini berkata, tunggu Tuhan. Budi waktu SMA ini pernah mencuri uang temannya sebesar 50.000. Dan seluruh pengikutnya itu berkata, pencuri kepada Budi itu saudara. Disaksikan seluruh orang yang ada di situ saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata, malaikat tolong ambilkan buku. Saya nggak tahu buku apa itu saudara. Tiba-tiba malaikat itu membuka buku gitu ya saudara, dan malaikat itu pun berkata, benar Tuhan, waktu Budi SMA dia mencuri uang temannya 50.000. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan Budi untuk melakukan pemberesan dosa, Budi ini langsung ke rumah temannya dan dia meminta maaf, tetapi sayang temannya sudah meninggal. Dan akhirnya Budi pulang ke rumah dan Budi memohon ampun kepada Tuhan dan melakukan pemberesan dosa. Dan malaikat itu membuka buku
lagi saudara, dan malaikat itu berkata, banyak sekali dosa-dosa Budi ini, tetapi Budi sudah melakukan pemberesan dosa dan Tuhan sudah menghapusnya. Dan akhirnya saudara, Budi itu ditempatkan Tuhan di sebelah kanan dan hilang begitu saja penglihatan saya saudara. Di sini saya ambil intinya bahwa kalau kita memilih surga, kita harus belajar hidup kudus sebab Tuhan itu kudus. Yang kedua, hari ini kita harus melakukan pemberesan dosa dan tidak boleh ada dosa yang tersembunyi. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, buat apa aku mati di kayu salib kalau tidak menebus dosa? Saudara yang kasih Tuhan, benar bahwa kita itu adalah orang berdosa. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Mari kita baca ya saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita ulangi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita ulang yang ke-9 ya saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka ya Tuhan ya saudara, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia itu Tuhan saudara, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya ulangi ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia atau membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin ya saudara. Biarlah hal-hal rohani yang Tuhan berikan ini menguatkan kita, meneguhkan kita saudara, karena hari-hari ini adalah kita hidup di penghujung akhir zaman, dan biarlah melalui kesaksian saya ini memberkati kita semua. Amin.